sudah menemukan beberapa masalah. Ada masalah lain yang ingin disampaikan, Mas? Kayak ini jujur itu APD baru dilengkapi kemarin Mas ya. Tapi kita tanya tahun pengadaannya tahun berapa, mereka hanya menjawab tahun 2024. Tapi di sirup LKPP itu harusnya sekitar bulan Maret atau Mei gitu. Kenapa baru dibagiin kemarin gitu? Sedangkan kan harusnya pas pengadaan kasih aja gitu ke kami. Kenapa ditahan-tahan gitu? Terus juga kemarin ada dibagiin lagi barang-barang baru. Dan saya kan sama pejabat yang ngebela kan nanya gitu, ini tahun berapa gitu, takut ada kesalahan. Ini pengadaan seragam ataupun APD juga, ini dirasa sudah cukup lama tidak diadakan juga di sini. Betul. Ini kayak seragam ini Mas, tuh bolong-bolong semua teman. Coba tunjuk. Ini bukti ini udah rusak ya? Iya. Sobek seperti 2019. ini. Terakhir pengadaannya tahun 2019. Iya. Itu semua teman-teman kok pakaian sama blend. Patut kita pertanyakan karena pada akhirnya penganggaran dalam unit pemadam kebakaran selalu diadakan setiap tahunnya. Tapi ini 2019 terakhir. Iya. Oke, dan baju yang Anda gunakan? Iya, ini terakhir. Sama? Sama, semua anak-anak sama. Sepatu juga. Sepatu juga? Ya. Oke. Sama. Kita juga melihat bahwa apakah persoalan yang sama juga ditemukan oleh tim Anda di lapangan juga? Iya. Apakah atribut yang dirasa ini sudah lama tidak diganti mengganggu nggak Mas ketika tugas? Mengganggu banget Mas. Apa kita masalahnya? Kayak misalnya apa? Ini APD kan baru nih dikasih kemarin sama mereka. Kita juga kepengen apa ya? Kenapa sih baru diadain sekarang gitu? Kita udah menderita bertahun-tahun gitu. Ini akhirnya setelah baru viral akhirnya diganti. Bukan setelah viral sih, sebelum saya viral, tapi baru tahun ini Mas. Saya Abraham Silaban hadir bersama dengan Bung Sandi Butar-Butar di sini. Kami berupaya untuk melihat hal-hal yang dirasa penting di sini menjadi sorotan agar publik juga merasa nyaman dan tidak khawatirkan dengan pertolongan-pertolongan yang kadang-kala mereka butuhkan ya, upaya penyelamatan. Oke, kita lihat lagi lokasi-lokasi di sini. Ini safety-nya, Mas, jaketnya. Nah, kemarin perahu karetnya bocor. Sedangkan kan kita kemarin ada kayak panggilan evakuasi mayat, orang nganyut gitu kan, kita sering dipanggil juga Mas. Ini nggak ada perahu karet di sini? Nggak, perahu karetnya kemarin bocor, baru dibawa kemarin pada saat saya marah-marah sama teman-teman. Karena perahu karetnya nggak bisa digunakan? Iya, udah itu lama. cuma satu unit ya? Di semua tempat ada. Di semua tempat ada? Iya, tapi bocor semua. Dan baru diperbaiki. Baru diperbaiki semua? Oke, dan itu diperlukan saat penyelamatan orang-orang yang tenggelam, evakuasi jenazah-jenazah yang ditemukan di sana. Memang multifungsi memang. Petugas pemadam kebakaran seperti ini mereka harus melakukan lagi dan lagi penyelamatan jiwa, dan kita akan lihat ruangan lainnya. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Ini ruangan apa ini, Mas? Nah, kalau ini kayak gudang gitu Mas, kita. Seperti gudang? Iya, kayak gudang, tapi kadang-kadang anak-anak juga di sini juga. Nah, saya pernah melihat ada Shinso yang tidak berfungsi. Iya. Yang mana yang tidak berfungsi? Ya, udah dibawa sama mereka. Udah dibawa? Iya, barang buktinya. Ini sudah berfungsi berarti? Nah, ini baru dibenerin, dikasih kemarin. Ini baru dibenerin? Iya, kasih kemarin, tapi kita kurang percaya sama ini. Kita gunakan hibah dari masyarakat yang baru. Ada hibah dari masyarakat? Iya, dari setelah ini rame? Iya, seorang luar biasa. YouTuber. Ini yang milik ataupun properti Pemkot Depok lah ya? Iya, betul. Oke, kita langsung masuk ke dalam ruangan unit. Dan apa yang menjadi kendala di sini? Ini kayak ini kan fogging kemarin, alat ini kan digunain pada saat fogging COVID ya, Mas. Terus kemarin musim DBD, kita di Depok ada warga yang minta tolong untuk foggingin. Nggak bisa? Tapi nggak bisa ini. Ini nggak bisa digunakan sama sekali? Iya, nggak bisa, lemah. Kendalanya apa? Ya, kendalanya lemah Mas. Gitu, nggak bisa digunakan. Nggak bisa pengasapan? Iya, nggak bisa dinyalain juga. Masuk angin lah, seperti masuk angin gitu ya? Iya. Seharusnya ngepul asapnya, tapi malah dia nggak nyala juga. Nggak nyala juga? Ya, cuma zzz, gitu. Anak-anak kan nggak ngerti mesin ini, takutnya kalau dibongkar. Coba kita nyalain dulu ya? Gitu. Iya. Kita coba nyalain ya sekarang ya. Sobat, kalau hari-hari ini kita ada ancaman DBD, tentu fogging menjadi satu hal yang diperlukan. Kita uji langsung apakah ini bisa berfungsi. Ini semestinya sudah bisa nyala? Iya, nyala. Oke, tombol on-nya sudah nyala, itu seperti yang Anda lihat. Boleh saya angkat, Mas? Oke. Nah,
Ini tombol on-nya nih. Dan semestinya apa yang dipencet untuk mengeluarkan asap? Ini langsung nyala Mas harusnya. Apa yang ditekan? Pas diginiin, Oh, ditekan harusnya bisa berbunyi. Iya. Casanya Tapi nggak bunyi juga sama sekali. Iya. Ini bukan karena saya gaptek atau teman-teman di sini gaptek kan? Mohon maaf, saya harus bertanya ini, saya harus bertanyakan. Tapi ada petugas petarung di lapangannya dan ada juga operatornya di sini. Tapi sang operator pun mengatakan bahwa ini masalah. Masalahnya nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala? Oke. Nih, saya buktikan sekali lagi nih. Saya pencet berkali-kali, Anda bisa lihat nih, sobat. Saya pencet berkali-kali. Fogging yang ada di sini tidak bisa digunakan. Dan ini adalah bagian dari pelayanan yang semestinya dikerjakan. Dan oleh itu teman-teman masyarakat yang minta, bertugas Mas. di lapangan. Dan Masyarakat yang minta ke sini untuk minta tolong fogging karena tahu kita ada alat fogging dan nggak bisa digunain. Dan masyarakat juga tahu itu Iya, tidak bisa masyarakat. digunakan. Iya. Oke, Mas. Kita lihat terakhir ke atas ya. Ada unit lain, ada bagian lain Mas yang Iya. nggak bisa digunakan juga. Paling ini Mas, ini Ini kita kalau ini kan tripod ini gunanya untuk kalau misalnya menyelamatkan di sumur-sumur. Paling Oke. kita butuh tali aja Mas. Talinya kurang, kita nggak dibagiin tali. Ini juga nggak dibagi tali. Ini namanya apa? Ada tripod. Tripod. Oh, no, talinya udah seperti itu, Dek. Maaf, ambilin ya. Talinya. Ini upaya penyelamatan di sumur. Ini juga talinya kurang panjang. Ini Mas, seperti ini. Adanya talinya udah pada putus-putus. Tuh, begini. Sangat disayangkan tentu saja, sangat disayangkan. Apabila ada insiden yang terjadi dalam kedalaman di sumur, terperosok dan lain sebagainya, tentu membutuhkan penyelamatan menggunakan tali seperti ini. Iya. Dan talinya seperti ini. Dan ini udah bertahun-tahun Mas. Sudah Iya. sangat lama. Sudah sangat lama. Oke, kita di lantai 2 sekarang di UPT Cimanggis Depok. Saya mau melihat temuan-temuan masalah apa lagi yang kita bisa cermati di tempat ini. Ini apa ini, Mas? BA, breaching apparatus. Nah, Untuk ini, penggunaan apa ini? Ini baju, kalau ini baju anti api. Ini baju anti api. Iya, anti api. Ini kalau digunakan bisa sekitar Coba bisa dikeluarkan, Mas? 5 sampai 10 kilo. Maaf. Ini. Nah, ini dia. Ini baju anti api. Iya. Dan ini yang jadi garda terbang untuk penyelamatan. Iya, Misalnya penyelamatan. ada korban yang ada di dalam Iya, di dalam. terjebak api. Iya, betul. Ini bisa digunakan tidak? Ini bisa digunakan kalau bajunya doang, tapi kan ini harus tandem dengan ini, Mas. Oke. Dengan BA, tapi BA-nya itu maskernya semuanya kadang kendala. Ada yang mampet. Digunakan. Kalau Iya. misalnya kostumnya bisa digunakan, hazmatnya bisa digunakan ya. Iya. Tapi masalah di mana? Di BA-nya ini. BA ini apa? Ini. Iya, breathing apparatusnya. Oh, breathing apparatus. Jadi ini semacam bantuan pernapasan lah ya. Iya. Alat untuk bantuan pernapasan. Apa masalah di sininya? Mampet. Mampet. Iya. Oke, oh di sini dia mengandung oksigen ya. Iya, Sini oksigen. Isi. Ya, Anda bisa lihat ini mengandung oksigen dan sangat disayangkan ini nggak bisa digunakan. Mungkin temen bisa nyontoin ke masnya. Gimana Biar caranya? Kadang-kadang terkendala dia. Kalau ngirup itu mampet. Oke. Ini namanya CBR Mas, CBR. Masyarakat Breathing Apparatus untuk Dekat boleh, Mas. pernapasan. Dan ini isinya sebenarnya udara bersih. Oke. Nah, ini dipakai untuk penyelamatan di kebakaran untuk meminimalisir kita menghirup asap. Oke. Seperti itu. Ini pernah digunakan nggak? Praktek ya? Ini pernah digunakan di lapangan, tapi kondisi memang Terkendala. agak terkendala di sini. Kendalanya di pernapasannya. Iya, di valve ininya mungkin dia agak macet di sininya. Karena Jadi memang sesak. Rasanya apa? agak kurang masuk udara bersihnya. Oke. Kayak gitu. Terus memang ini kan kalau ini memang yang model lama Mas. Ini terbarunya ini beda bahan, ini karbon, ini steel. Oke. Anda juga udah pernah menggunakan ini? Udah. Tapi masalah juga. Iya. Itu kalau yang itu juga kita baru ngoprek Mas. Ini Oh, sebenarnya oke. ini kendala banget. Lama ini sampai sebelum Oke. Masnya pindah ini waktu itu gua ngakalin Coba Anda sama bisa Cahyo. Anda bisa coba gunakan. Iya, siap. Seperti apa sih? Nah, ini dia. Sebetulnya ini adalah model penyelamatan yang ideal karena dalam kondisi kegentingan apabila ada korban yang terjebak dalam kondisi api menyala tentu harus menggunakan hazmat seperti ini. Nah,
Ini kostum anti api. Tapi yang jadi kendala adalah ketika disebutkan ini pada faktanya tidak bisa digunakan dengan sempurna. Ada kendala untuk saluran udara bersih yang bisa didapatkan. Padahal sobat Anda bisa bayangkan apa yang Bang rasakan sekarang. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Luar biasa. Dalam kondisi kegentingan pun mereka harus berhadapan antara hidup dan mati untuk bisa bernapas menggunakan alat ini. Sementara mereka harus bertaruh nyawa melakukan penyelamatan kepada orang-orang ataupun korban yang terjebak dalam api. Saya Abraham Silaban, saya tidak tahan melihat ini. Dan ini harus diperbaiki. Ya, terima kasih Mas. Siap. Udah. Ngap gue. Selama ini kita fakta lapangan semua anggota setuju ini HT hanya pajangan doang, Mas. Ini HT hanya pajangan. Iya. Padahal ini tidak adalah berfungsi. komunikasi antar Teman. unit yang Iya. sedang bertugas. Iya. Kadang kita pakai handphone malah komunikasi, kita juga udah sering banget ganti handphone. Ini nggak bisa fungsi juga? Enggak. Coba kita nyalain Mas. Mau nyalain bentuk gimana pun iya. nggak akan bisa nyalain. Iya, ini harus dicas, tapi nyala-nyala Mas. Tapi nggak ada saluran. Apa yang membuat Anda begitu berani? Anda tak gentar untuk apa yang Anda sampaikan? Anda masih pegawai honorer? Iya, betul. Oke. Anda pernah diancam untuk dipecat, diberhentikan? Pernah. Saya minta tolong nih untuk iNews, untuk Bang Silaban. Ini di Pemadam Indonesia juga mengeluh, Mas. Bukan Depok aja gitu. Buka aja di Facebook Firefighter Indonesia, Pemadam Indonesia. Malah ada yang lebih sedih dari kita. Apa? Kayak misalnya, mereka gajinya lebih di bawah, Mas. Lebih di bawah, kayak misalnya 400.000. Ada yang pulang kerja, mereka mulung. Terus juga, ya itu kan ada yang speak up juga tuh di daerah-daerah. Setelah saya viral, semua speak up itu lebih perih, Mas. Tolonglah perhatikan kami gitu, Pemadam Indonesia. Di negara maju kita dianggap superhero, tapi di sini kita dianggap sampah gitu. Coba kita Bisa kita nyalakan? Nah, ini tidak berfungsi. Sobat, di belakang saya saat ini Anda bisa lihat. Ini adalah unit damkar 8.000 liter. Dan ini juga bermasalah. Bahkan ini disebutkan bisa menjadi masalah besar. Karena pada prakteknya, selang-selang yang Anda bisa lihat di situ, dan mesin pompa yang ada di dalamnya sebagai supplier unit ataupun unit yang berkapasitas paling besar di Cimanggis ini, dan tentu unit yang sama juga di Depok lain, ini juga tidak bisa digunakan alias tidak bisa mompa. Maka kita akan lihat, kita akan coba apakah betul unit ini memang tidak bisa berfungsi sama sekali untuk memompa air, sehingga pada akhirnya suplai airnya harus didapatkan dari unit yang lebih kecil. Artinya apa? Artinya semestinya dia yang menyuplai air, malah dia butuh bantuan dari unit yang lebih kecil untuk mendapatkan tangki-tangki terisi penuh. Sangat makan waktu, sangat melelahkan, sangat menjemukan. Dan kita akan coba pompa airnya. Kita akan coba sedot air yang ada di wadah air ataupun bendungan air yang ada di wadah Cimanggis, sekalipun memang airnya tidak begitu banyak. Tapi kita akan coba lihat. Kita masukkan sama-sama. Ya. Coba kita lihat. Anda bisa lihat itu terendam airnya. Dan kita akan menguji. Saya hari ini akan menguji apakah unit 8.000 ini dalam keadaan genting dan sebagaimana mestinya ia bisa digunakan untuk menyedot air sebagai supplier ke unit-unit lainnya. Kita akan lihat langsung apakah berfungsi sebagaimana adanya atau betul-betul tidak bisa
digunakan sebagaimana yang disampaikan kepada kami. Coba Mas, bisa ditarik nggak airnya? Oke, jadi Mas Ade ini adalah operator yang biasa menjadi bagian operator berarti ya Mas ya? Nanti kalau teman-teman bertugas memadamkan api, Anda yang pastikan saluran air ini bisa terpasang dan menyalur keluar ke dalam selang dan juga ke teman-teman di depan. Jadi memang Teman-teman. ada masalah di sini Mas? Untuk masalah ada sih banyak sebenarnya. Apa Tidak hanya untuk menyedot air, yang lain pun ada. Seperti sirene yang tidak menyala atau sirene juga nggak masalah ya? sirene gajah nggak nyala dan juga klakson besar nggak nyala. Oke, ini baru kita dapatkan. Oh, unit 8.000 liter di sini sirene nggak nyala dan klaksonnya juga nggak nyala. Iya. Nanti kita akan lihat. Oke, sirenenya dulu Mas. Sirenenya Sama tadi nggak bisa digunakan ya? Ini yang nggak bisa sirene besar. Ini sirene gajah, sirene besar itu tidak bisa digunakan. Sirene besar tidak bisa Iya. digunakan. Artinya kalau misalnya unit 8.000 ini harus jalan ke TKP api yang begitu besar, dia sangat dibutuhkan. Dia nggak bisa kasih alarm. Ya ini nggak bisa, sirene gajah nggak bisa. Cuman Tidak sirenenya menyala. saja yang Tidak tidak menyala. nyala. Adalah ini untuk HT-nya sendiri tidak menyala. HT-nya nyala. Ini HT-nya tidak menyala. HT-nya nggak nyala juga. Ya ini adalah HT tidak menyala. HT ini fungsinya untuk ya untuk kita komunikasi di TKP kebakaran ataupun di sumber air. oke. Nah, ini tidak menyala juga. Sangat disayangkan. Jadi hanya pejangan aja ya. Iya. Oke, sekarang kita coba langsung ke Mesin. hal yang sangat signifikan, Oke, yaitu untuk menyedot air ya. Penyedotan airnya kita harus nyalakan mesin PTO dulu Mas. Pertama Oke. ini ada mesin PTO-nya di sini. Ini adalah alat untuk menyedot airnya sendiri Oke. dari sumber air. Ini alat harus ditekan terus atau bisa otomatis? Ini nggak bisa secara terus-menerus Mas. Ya ada jeda berapa detik harus dimatikan, Oke. berapa detik dimatikan. Coba kita. Bisa kita nyalakan? Nah ini tidak berfungsi. Boleh ya? Ya silakan. Nah, jadi Semestinya harusnya idealnya kayak gimana? idealnya kita pencet, dia ada bunyi. Oke. Matikan, tek 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 tek. Kalau emang tidak bisa nyedot, kita matikan lagi. Oke. Kita jeda tunggu sebentar, kita nyalakan lagi. Dan ini adalah unit yang juga sempat diterjunkan untuk ke TKP saat gereja terbakar. Kalau di Saat ya, kemudian yang 3.000 disebutkan bermasalah karena tidak bisa penyemprotkan air, pada akhirnya ini yang turun. Iya. Sebetulnya untuk penyemprotan dia bisa, Untuk tapi untuk penyemprotan- penyedotan dia nggak bisa. Tapi karena bodinya ataupun badannya yang Besar. terlalu besar, dia nggak bisa masuk ke dalam betul. lokasi, Iya. sehingga terlambat untuk melakukan penyelamatan. Betul. Ini masalahnya, dan kita bisa lihat lagi di sini nih. Anda bisa lihat tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi untuk menyedot Ya, sama sekali. jadi untuk, semestinya harusnya dia menyedot. Semestinya dia menyedot karena tekanan saringannya sudah terendam oleh air, jadi ada di batas untuk dia nyedot. Oke. Ya, jadi sudah kita coba juga dengan alatnya, kita mainkan alat kelistrikannya, tidak bisa juga karena memang sudah tidak berfungsi. Tidak berfungsi sama sekali. Sehingga untuk suplai air yang ada didapatkan di sini, penyemprotan nanti bisa dilakukan. Ya. Dari mana didapatkan? Dari mobil suplai air yang lain Mas. Jadi kita mengisi di kali ataupun danau-danau warga, kita sedot, kita minta bantuan dengan unit yang lain, baru kita masukkan. Unit yang lebih kecil? Iya betul. Dan yang bisa 1.000? nyedot. 1000 Berarti bisa. bolak-balik gitu? Iya betul. Yang 1.000 liter, ini kan 8.000. Ya, ya, Berarti ini- 8 kali bolak-balik? Enggak, jadi langsung isi 8.000 liter baru kita jalan lagi ke lokasi TKP. Dampaknya apa sih Mas kalau ini bermasalah seperti ini? Karena kan kalau untuk dampaknya vital ya Mas. Karena ini kan mobil suplai dengan kapasitas besar. Iya. 8.000 liter. Kalau misalkan kita hanya membawa 1 atau 2 unit, mobil kecil yang mobil besar. Kalau kita tidak bawa yang besar ini, apinya pun kapan akan padamnya? Dan andai kata memang unit itu saja yang tersedia, dan ini juga kehabisan stok, mau tidak mau unit tempur yang lebih kecil, dia harus ambil ke Iya. lokasi titik air, kemudian Iya. dia harus supply ke sini. Iya. Dan 2 kali kerja. Iya betul. Jadi Luar kita harus biasa. Berapa menit, berapa banyak waktu yang harus digunakan? kalau untuk penyedotan dari unit kecil kita tunggu harus full. Baru setelah full unit yang kecil supply lagi ke mobil yang besar, ke mobil 8.000. Berapa menit?
Kalau untuk estimasi, nggak bisa dihitung sih mas, estimasi. Setengah jam, 1 jam, Setengah jam kurang lebih. setengah jam. Iya. Dan sementara api terus menyala. Betul. Dan setengah jam banyak hal yang sudah bisa terjadi Iya. dalam kondisi kebakaran. Betul mas. Ini hal yang harusnya bisa dibereskan. Mas, Ya. ada yang disampaikan lagi dengan keadaan seperti ini. Anda sebagai operator dan Anda yang menjalankan operasi unit-unit di sini. Ya harapan saya pribadi selaku petugas damkar yang mas khususnya operator mobil, kami semoga ada perubahan baik dari armadanya, ada unitnya, kelengkapan, karena tanpa alat penunjang yang bagus kita kerja di masyarakat pun tidak akan optimal. Bukan hanya untuk damkar Depok tapi untuk keseluruhan damkar di Indonesia. Terima kasih Mas Ade. Siap. Selalu semangat, apa yang terjadi di Amin. sini tidak akan Siap. memupuskan harapan Anda Siap. untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Siap. yang membutuhkan Anda dan Siap. teman-teman Anda ya. Siap. Terima kasih. Saya 5:30 itu saya berangkat kunjungan ke jemaat. 6:30 dari telepon bahwa sudah terbakar. Yang baik gua bisa menyelamatkan gereja. Tapi fakta lapangan masyarakat melihat mobil kita satu PTO-nya mogok, padahal sudah nyampe duluan. Mobil besar tidak bisa masuk. Untuk Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kadis, ini yang Maha Kuasa nunjukin beneran fakta, omongan. Cat saya nggak apa-apa. Pak Pendeta, terima kasih ya sekali lagi udah menerima kami ya Pak Pendeta. Terima Dengan kasih. Pak Pendeta siapa namanya Pak? Pak Pendeta Antus Rumapea. Pak Antus Rumapea. Iya. Oke. Iya. Ini gereja Sidang Tuhan ya. Gereja Sidang Tuhan Jemaat Agape Ministry. Ya. Kami pertama-tama harus menyampaikan turut prihatin Pak atas apa yang terjadi di gereja ini Pak. Iya, Kami Pak. Makasih Pak perhatiannya. kami sungguh-sungguh merasakan sedih juga. Iya. Tidak semestinya rumah ibadah ini mengalami musibah seperti ini. Iya. Tapi tentu ada rencana di balik ini semua, Betul, rencana yang betul, lebih baik betul. ya Pak ya. Itu Termasuk- yang kita pikirkan selama kejadian itu. Karena boleh dikatakan tuh saya 5:30 itu saya berangkat kunjungan ke jemaat. 6:30 dari telepon bahwa sudah terbakar. Habis 6:30. gereja, ya, 6:30. Oke. Cuman 1 jam. Oke. Udah silalap, sudah habisin semua. Memang saya perhatikan bahwa memang ini plafonnya kan masih triplek, Oh, oke. tebal. Kayu-kayu ini penyangganya, Oke. dan ada bambu-bambu juga di atas. Itu dari dalam. Oke, kita Ya. boleh masuk ya Pak ya? Boleh, boleh. Melihat. Silakan Pak. Silakan. Anda Mas bisa lihat di sini, sobat, Iya. masih tersisa puing-puing. Ini Iya. pecahan gentengnya ya Pak ya? Pecahan gentengnya. Sudah diambil di sana Pak, ditaruh sana semuanya. Sebagian sudah Mungkin dibersihkan ya Pak ya? Iya, dibersihkan. Sisa-sisa. Bahkan dari kepolisian Kota Depok datang juga untuk membersihkan, membantu kami di sini. Ya. Itulah kita berterima Ini sudah kasih. dibersihkan memang karena Iya. peristiwanya sudah lebih dari seminggu ya Pak ya? Hari Selasa, tanggal Hari Selasa. 23 jam 7-an kurang lebih. Saya Abraham Silaban, saya berdiri dari sisa-sisa dari altar gereja Iya. pasca kebakaran yang menimpa di Iya. gereja Sidang Tuhan di Depok, Jawa Iya. Barat. Disinilah posisi apa itu? Titik api. Titik api, kulkasnya di sini. Oke. Di sana adalah lemari buku-buku semua, dan kain sini 2 lemari, habis semua. Habis semua ya Pak? Semua habis. Jadi itulah, disinilah sumbernya, dan itu sudah diteliti dari kepolisian bahwa sumbernya meledak. Pak Pendeta, Ya. berapa jemaat yang berjemaat di sini? Jadi tinggal 40 kakak kurang lebih gitu kan. Oke. Tapi mudah-mudahan di depan ini nanti dengan kejadian ini akan
ya yang dari jauh barangkali kembali lagi ke sini. Oke. Ya itu harapan kami. Oke, 40 kakak berarti total jumlah biasa berapa kali ibadah seminggu? 2 kali. 2 kali ya. Pertama ibadah umum, Ibadah umum. lalu yang kedua jam 2 itu ibadah youth, Oh, ibadah anak-anak muda. anak-anak muda. Oke. Ibadah yang umum biasa berapa orang yang hadir? 100, 200 ada? Kurang lebih 60-an. 60. Kurang lebih, Oke. ya. Ibadah pemudanya Ibadah pemudanya 30-an. 30-an. Berarti lebih dari 100 jemaat lah ya, Ya, bisa ya, dipastikan ya, ya, bergereja ya. di sini ya. Oke. Itu dia. Dan bisa dipastikan bahwa ratusan jemaat kehilangan tempat ibadahnya sementara ya Pak ya, secara fisik. Karena bagaimanapun ibadah bisa dilakukan di mana saja. Amin. Apalagi Sementara kami di tenda dari bantuan dana sosial dari pemerintah dikasih di situ. ada tendanya ya Ada Pak tenda dikasih. Ya sekedarnya aja lah. ya. Apapun itu kita harus berikan support yang terbaik ya Pak ya. Iya. Semoga saja memang kelak dapat perbaikan gereja, tempat Baik. ibadah yang lebih baik. Baik. Tentu saja ya Pak ya, supaya hak dari jemaat juga bisa dipenuhi untuk bisa tetap beribadah dengan layak dan musibah seperti ini. Pak, yang ingin saya tanyakan begini Pak, ini musibah ya tentu. Benar. Tapi itu ada hal-hal murni yang musibah. bisa saja diantisipasi. Salah satu sorotan adalah ketika ramai, ketika ada petugas pemadam kebakaran, tentu Pak Pendeta juga ikuti yang mengatakan bahwa ada kendala di alatnya untuk kemudian bisa memberikan pertolongan pertama dan secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan gereja dan kebakaran yang hebat waktu itu. Iya. Saya bersyukur gitu karena pertolongan itu tidak ada yang, bahkan masyarakat di sini juga menolong kami, bahkan juga matinya api juga karena pemadam. Sekalipun ada kendala mereka itu nama teknis ya Pak ya. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintahan setempat dan juga saya juga kepolisian yang begitu antusias untuk membantu kami di sini, bahkan ikut membersihkan. Begitu juga ada pemadam kebakaran. Saya percaya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya berdoa bagaimana supaya Kota Madya Depok itu semakin maju, Iya. semakin dahsyat. Oke. Dan biarlah kiranya dengan adanya seperti ini, barangkali ini sama-samalah rakyat yang ada di Depok ini, kita saling menopang, menolong, berdoa dan itu semua karena di luar daripada kemampuan kita, karena itu adalah seizin Tuhan kalau terjadi ini, nah kita harus terima dengan lapang dada. Itu sebabnya seluruh instansi, bahkan termasuk LSM yang sudah mempublikasikan, saya berterima kasih karena juga prihatin terhadap kami yang ada. Terima kasih. Dan Bapak waktu malam kejadian itu ada di sini juga ya berarti? Secepatnya jam 7 itu setengah 7 diberitahukan sama saya, langsung Langsung ke sini? sampai sini saya lihat sudah habis, sudah apa. Kemarin waktu itu juga Bapak melihat juga tidak bahwa upaya pemadaman dilakukan Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan. Wah, udah berjuang, ya. Udah berjuang mereka. Berjuang mereka. Sekalipun ada kendala yang bocor katanya. Ya, tapi saya lihat karena mereka padamkan, mereka sampai terakhir padam dari mereka. Oke. Ya kan? Dan mobil damkar yang 8.000 liter itu sempat juga terkendala masuk. Saya juga masuk ke situ, saya lihat nggak akan mungkin karena masuk ya Pak ya. Ada kabel ya? Kabel di atas. Tapi sebetulnya kalau diangkat gini bisa. Oke. Dan idealnya sebetulnya memang yang 1.000 ataupun yang 3.000. Tapi disebutkan memang kendala waktu itu, Pak. Dan tidak bisa menyemprotkan air. Itu yang menjadi kendala dan semestinya bisa menjadi pelajaran ke depannya. Iya bahwa ini adalah rencana yang tentu saja akan lebih baik ke depannya, bahwa ini semua musibah. Tapi ada juga pelajaran yang harus petik dan dipelajari dari sini ya Pak ya. Iya. Tentu sama-sama lah, dari diri kami juga iya, dari lingkungan juga iya, dari pemerintahan juga iya. Kita percaya bahwa kalau musibah itu tidak ada yang menginginkan Pak, tapi kalau diizinkan yang kuasa di atas, ya, yang saya berpikir lagi bersyukur saya Pak. Andai kata itu kulkas itu meledak waktu saya tidur di sini. Oh, Bapak juga tinggal di sini ya? Saya tinggal di Pastori. Di Pastori itu, Iya. di ruang tadi yang kita lihat ya? Kalau andai kata, sedangkan itu kasur Pak ada 5 di atas, 1 di bawah saya bikin, dan terpal, itu yang bikin riskan terbakar. Jadi saya bersyukur saya keluar setengah jam, terjadi kebakaran, meledak, dan saatnya kembali udah selesai semua. Terima kasih. Iya. Pak Pendeta Rumah PH, Gembala Sidang di sini sudah berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Terima Saya kasih. bisa doakan Bapak. Iya. Semoga Tuhan berikan yang terbaik untuk Amin, amin. tempat ini. Amin. Dan saya yakin dalam setiap perkara
pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik Amin, bagi ini amin, semua. Pak Labang. Semangat ya Pak ya. Salam saya untuk semua jemaat. Kebakaran. Kita ada kebakaran. Tapi karena mobil unit yang kecil ini lagi perbaikan, kita masuk mobil gede. Tapi sulit. Gang sempit, kita bawa mobil besar. Untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf.